SMP Puspanegara, Sekolah Impian, Sekolah Para Juara. Assalamualaikum sahabat Puspa. Alhamdulillah kita kembali lagi di Expose Channel Podcast SMP Puspanegara bersama saya Nabila yang akan menemani sahabat Puspa sampai akhir nanti. Sahabat Puspa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Stay safe dan stay healthy. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Kak Latisha. Assalamualaikum Kak Latisha. Waalaikumsalam Nabila. Apa kabar nih Kak Latisha? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk sama Kak Latisha. Kak Latisha silakan memperkenalkan diri. Halo sahabat Puspa, saya Latisha Islami Bimantara. Saya salah satu siswi SMP Puspanegara. Bangga ya Kak menjadi siswi SMP Puspanegara. Nah, sahabat Puspa, beliau akan menemani kita berbincang-bincang tentang SMP Puspanegara. Sebelumnya aku pengen tahu dulu nih Kak, apa yang membuat Kakak tertarik sekolah di SMP Puspanegara? Wah, yang membuat saya tertarik untuk sekolah di SMP Puspanegara ini karena SMP Puspanegara nih punya program yang banyak nih dan inovatif, juga kegiatan yang beragam, juga ekstrakurikuler yang mungkin banyak pilihan dan juga fasilitasnya nih yang lengkap banget. Selain itu, SMP Puspanegara juga sekolah terakreditasi A dan sekolah adiwiyata. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak, kan sekarang Indonesia itu telah dilanda sama COVID-19 ya Kak, membuat sekolah ditutup. Tapi alhamdulillahnya SMP Puspanegara ini terpilih menjadi sekolah yang diizinkan untuk melakukan tatap muka. Iya, benar banget. Bagaimana perasaan Kakak saat tahu SMP Puspanegara dibuka? Alhamdulillah saya bersyukur dan senang SMP Puspanegara bisa terpilih nih untuk melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka yang pastinya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, dengan adanya perizinan ini kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya juga ya Kak. Kalau Nabila sendiri gimana nih perasaannya? Aku juga sangat senang karena aku kebetulan masih kelas 7 dan belum bertemu sama teman-teman. Iya. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, bagaimana sistem pembelajaran tatap muka di SMP Puspanegara? Untuk sistem pembelajaran tatap muka di SMP Puspanegara ini sangat lengkap dari fasilitasnya loh, dari mulai misalkan di dalam kelas, di kelasnya itu luas juga dengan tempat duduk yang social distancing nih, jaga jarak, jadi 2 bangku tuh 1 anak dan juga diberlakukan 2 shift, ada shift pagi dan shift siang. Biasanya nih satu kelas rata-rata itu anaknya 16 anak, jadi bisa deh insyaallah untuk aman lah untuk social distancing dan pembelajaran tatap muka ini. Nah, untuk pintu keluar dan masuknya bagaimana Kak? Untuk pintu keluar dan masuknya itu dibedakan, jadi tidak ada jeda lah mungkin ya kalau misalkan dari yang shift pagi sama yang shift siang, jadi insyaallah tidak berkerumunan.
Dari mulai misalkan shift pagi itu jamnya selesai 9.30, jadi ada jeda 30 menit. Untuk shift siang dilaksanakan jam 10 atau jam 10.30 seperti itu. Nah, itu dia, sudah aman banget dan fasilitasnya juga lengkap banget kan. Menarik banget nggak tuh? Yuk segera daftar di SMP Puspanegara. SMP Puspanegara sudah tatap muka dan juga SMP Puspanegara ini sekolah adiwiyata. Jadi insya Allah lingkungannya itu bersih. Iya, benar banget. Sangat aman di keadaan yang seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yuk kita nonton dulu video profil SMP Puspanegara. Check it out. Selamat datang di SMP Puspanegara Yayasan Indosemen Tunggal Prakarsa yang berada dalam pembinaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa. SMP Puspanegara bertempat di Jalan Raya Puspanegara nomor 1, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Sekolah yang terakreditasi A ini merupakan sekolah adiwiyata nasional dan menuju adiwiyata mandiri. Tak heran jika lingkungan SMP Puspanegara sangat bersih, asri, dan sejuk. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang berwawasan lingkungan, di mana warga sekolah harus peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan mampu mengelola yang ada di lingkungan sekitar menjadi produk yang bernilai. Seperti sayur-sayuran, ternak ikan lele, dan buah-buahan. Nah, kali ini kita juga berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kak Fatih. Kak Fatih, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Kamu sendiri gimana kabarnya? Aku sendiri alhamdulillah baik. Iya, semoga juga sobat Puspa di sana baik juga ya. Amin. Oke, Kakak silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi perkenalkan sobat Puspa, nama saya Muhammad Fatih Irham Mauludi. Saya merupakan salah satu siswa di SMP Puspanegara kelas 9. Itulah profil singkat dari saya. Bangga ya Kak menjadi salah satu siswa di SMP Puspanegara. Iya, tentu bangga sekali. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dulu nih Kak, kenapa Kakak memilih sekolah SMP Puspanegara pada saat itu? Nah, jadi saya ini ingin sekali masuk ke sekolah SMP Puspanegara itu yang pertama karena fasilitasnya itu sangat lengkap. Nah, jadi sudah tidak usah diragukan lagi untuk SMP Puspanegara, semuanya lengkap dan semuanya lingkungannya bersih. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, SMP Puspanegara itu prestasinya banyak. Nah, jadi saya ingin sekali menjadi siswa yang berprestasi dan makanya saya sangat tertarik sekali untuk masuk ke dalam SMP Puspanegara ini, seperti itu. Masya Allah, tuh Sobat Puspa lengkap banget tuh dan sangat menarik banget ya buat dipilih menjadi salah satu alma mater kita. Iya, tentu. Oke Kak, tadi kan Kakak ngomong-ngomong tentang fasilitas yang lengkap ya Kak. Iya. Kakak bisa jelaskan nggak apa aja sih fasilitas yang menunjang tatap muka saat ini dan kreativitas siswa di SMP Puspanegara? Nah, baik. Jadi alhamdulillah di SMP Puspanegara ini semua fasilitasnya sudah lengkap untuk menunjang kegiatan PTM atau pendidikan tatap muka ya. Nah, jadi yang pertama SMP Puspanegara memiliki 18 ruang kelas dan setiap ruang kelas itu sudah lengkap dengan adanya CCTV, dengan adanya pendingin ruangan, ada proyektor jadi bisa menunjang kegiatan belajar ya. Iya. Nah, kamu juga sendiri sudah merasakan kan ya Sudah, nyaman ruang nyaman kelasnya. Nah, begitu. Selain itu bersih ya Kak? Iya, bersih sekali. Dan berhubungan dengan bersih, karena sekarang kita sedang ketat ya protokol kesehatannya ya. Nah, jadi di SMP Puspanegara juga di setiap sudut ruangan, di setiap sudut tempat, di kelas bahkan ya ada tempat cuci tangannya ya. Jadi untuk sanitasi, untuk kebersihan, ada tempat cuci tangan, ada tempat hand sanitizer. Jadi semua itu untuk mendukung protokol kesehatan. Nah, karena bener banget. saat ini kita harus disiplin untuk protokol kesehatan, betul kan ya? Setiap saya masuk ke kelas, wah di sini ada tempat cuci tangan, di sini ada hand sanitizer, wah banyak banget, emang lengkap sih. Lanjut Iya. Kak. Iya, jadi
Selain itu juga ada lab IPA, ada lab komputer. Nah, terlebih lagi lab komputer ini sangat penting sekali kan ya untuk menunjang guru agar bisa melakukan pembelajaran daring dengan siswanya. Jadi supaya virus COVID-19 ini bukan menjadi penghalang bagi kita seperti itu. Nah, dan juga untuk menunjang kreativitas siswa di SMP Puspa Negara ini juga sudah disediakan lengkap. Nah, jadi misalnya ada ruang jurnalistik, ada ruang PMR, bahkan ada lapangan yang luas ya yang serbaguna bisa digunakan siswa untuk berbagai macam ekstrakurikuler. Nah, seperti itu. Dan juga termasuk ini nih, podcast. Iya, betul sekali. Kita bisa berbincang-bincang seperti ini ya. Iya, ini program terbaru kita untuk menjadikan sarana bagi siswa untuk sharing-sharing seperti itu ya. Ini kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan disaksikan oleh Sobat Puspa. Iya, begitu. Nah, tuh Sobat Puspa dan adik-adik yang sedang menonton, lihat tuh, fasilitasnya banyak banget kan, memadai. Pokoknya udah bener-bener top deh SMP Puspa Negara itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mari kita saksikan video fasilitas-fasilitas SMP Puspa Negara. Selamat menyaksikan. SMP Puspa Negara Yasmin merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bogor. Didorong oleh fasilitas yang lengkap dan memadai, menjadikan SMP Puspa Negara layak untuk diperhitungkan. Gedung yang memadai sehingga membuat para siswa merasa nyaman berada di sekolah. Lapangan yang luas menjadikan kegiatan siswa makin berkembang. Ruang kelas yang nyaman, di mana setiap kelas dilengkapi dengan CCTV dan pendingin ruangan, membuat para siswa nyaman dalam belajar. Untuk mematuhi protokol kesehatan, setiap kelas menyediakan tempat cuci tangan berikut hand soap serta hand sanitizer di dalam kelas. SMP Puspa Negara Yasmin juga memiliki kantin sehat yang sudah tersertifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Kegiatan beribadah menjadi hal yang utama di SMP Puspa Negara Yasmin. Hal ini didukung dengan masjid yang memadai dan nyaman, sehingga kegiatan beribadah maupun ekstrakurikuler keagamaan berkembang baik. SMP Puspa Negara Yasmin juga memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti ruang guru, lab IPA, lab komputer, perpustakaan yang nyaman. Ruang administrasi, gudang sekolah, ruang OSIS sebagai tempat siswa menuangkan kreativitasnya, ruang UKS, ruang Puspa News, dan ruang ekstrakurikuler lainnya. Di SMP Puspa Negara, para siswa bebas mengembangkan bakat dan minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap, baik akademik maupun non-akademik, seperti Paskibra, Pramuka, PMR, Pencasilat, Rohis, Tahfiz, Futsal, Basket, Tunas Puspa, Apel Hijau untuk para pencinta lingkungan, Marawis, Math Club, English Club, dan Science Club. Alhamdulillah kita juga mempunyai kesempatan berbincang dengan Kak Adisti nih. Yuk Kak Adisti silakan berkenalan dulu ke Sobat Puspa. Halo Sobat Puspa, perkenalkan nama saya Adristia Skia Pangetsikandradi. Saya perwakilan dari kelas 9 siswa SMP Puspa Negara. Nah Sobat Puspa sudah tahu kan tentang Kak Adisti? Sebelum lanjut ke pertanyaannya, saya mau nanya dulu nih Kak, hal apa sih yang membuat Kakak tertarik sekolah di SMP Puspa Negara pada saat itu? Hal yang membuat saya tertarik untuk masuk SMP Puspa Negara adalah karena sekolahnya yang nyaman, lingkungannya yang nyaman. Menurut saya dengan hal itu bisa membangkitkan semangat belajar kita. Udah gitu kan kelasnya juga nyaman nih, jadi saat belajar tuh juga kayak semangatnya juga bangkit gitu. Iya,
termotivasi lah Iya, intinya. termotivasi. Nah, tadi kan Kak Fatih sebelumnya ngomong-ngomong tentang fasilitas yang memadai. Nah, sekarang tuh karena adanya fasilitas yang memadai, pastinya banyak dong prestasi yang didapat oleh Puspanegara. Nah, Kakak boleh sebutin nggak apa aja tuh prestasi yang didapat oleh SMP Puspanegara? Wah, kalau ngomongin prestasi sih udah nggak diragukan lagi ya, karena siswa-siswa SMP Puspanegara tuh mempunyai prestasi di bidangnya masing-masing, entah di akademik maupun di non akademik. Contoh di akademik itu yang terbaru kita juara 1 storytelling, juara 3 speech competition, dan juara 3 3D wall news di e-action Universitas Ibnu Khaldun. Dan di bidang non akademiknya kita ada juara umum PMR tingkat media tahun 2019, peraih medali emas dan juara umum pencaksilat tingkat nasional tahun 2019, dan juga juara formasi terbaik Paskibra tingkat provinsi tahun 2020. Dan masih banyak prestasi lainnya yang nggak bisa disebutin, karena kalau disebutin bisa Lama banget, durasinya mungkin sampai sejam kali saking banyaknya ya. Oke Kak, aku dengar-dengar ada yang menang Olimpiade Matematika nih Kak, tingkat internasional. Kakak bisa Iya. jelasin nggak tuh? Ya, itu betul, karena SMP Puspanegara mempunyai perwakilan untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat internasional di Bangkok, Thailand. Keren banget nggak tuh? Keren banget. Selain keren juga, ya itu hebat banget sih, top banget emang. Selain itu juga mungkin ada support system dari guru. Iya, Ya, betul. selain ada fasilitas, ada support system dari guru. Nah, menurut kakak bagaimana sih kualitas guru-guru SMP Puspanegara? Guru-guru di SMP Puspanegara tuh udah pasti berkualitas ya, karena guru-guru di SMP Puspanegara sudah bersertifikasi dan mempunyai gelar S1 di bidangnya masing-masing gitu. Dan juga gurunya seru-seru, ramah-ramah, jadi pas belajar tuh enjoy gitu. Dan cara menyampaikannya juga langsung dep gitu ke otak. Oke, itu kan pas saat offline gitu ya Kak. Nah, untuk saat daring seperti ini gimana Kak kualitas guru-gurunya? Karena sekarang lagi daring nih, itu nggak menjadi hambatan antara siswa dan guru dalam kegiatan pembelajarannya. Karena guru-guru di SMP Puspanegara tuh sangat memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kegiatan pembelajaran antara siswa dan guru tetap berjalan dengan lancar. Nah, Sobat Puspa, tidak diragukan lagi ya, SMP Puspanegara memang sangat top deh pokoknya. Saya menjadi semakin bangga dan cinta menjadi salah satu siswa di SMP Puspanegara. Buat adik-adik dan Sobat Puspa yang sedang menonton, yuk segera daftarkan diri ke SMP Puspanegara dan menjadi keluarga besar SMP Puspanegara. Di sini kita bisa menggali kemampuan kita, bisa mengembangkan bakat dan minat kita dan lain-lain. Pokoknya di sini tuh seru banget. Awas kalau nanti nggak daftar nyesel loh. Oke Kak, ada pesan terakhir gak buat Sobat Puspa yang sedang menyaksikan kita? Untuk Sobat Puspa yang lagi menyaksikan ini, yang pasti tetap semangat belajarnya. Dan untuk adik-adik yang mau masuk SMP Puspanegara, buruan daftar sekarang, karena bisa melalui online maupun offline dengan cara datang langsung ke SMP Puspanegara. Karena di SMP Puspanegara potensi-potensi kalian tuh akan digali lebih dalam lagi. Jadi buruan daftar sebelum nyesal. Ditunggu kehadirannya di SMP Puspanegara. Nah, Selain fasilitas yang lengkap, SMP Puspanegara juga didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dan tersertifikasi. Rasio guru dan siswa SMP Puspanegara adalah 1:17. Hal ini membuktikan bahwa kualitas mengajar para guru menjadi maksimal. SMP Puspanegara memiliki jargon, sekolah impian, sekolah para juara. Hal ini karena mayoritas siswa di SMP Puspanegara memiliki prestasi di bidangnya masing-masing. Banyak prestasi telah diraih oleh para siswa SMP Puspanegara, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional, yakni juara umum PMR tingkat media tahun 2019, medali emas silat tingkat nasional tahun 2019,
Juara 1 dan 2 Storytelling se-Jabodetabek tahun 2019. Juara umum silat tingkat nasional tahun 2019. Nominasi Olimpiade Matematika Bangkok, Thailand tahun 2020. Finalis Olimpiade Matematika dan IPA tingkat nasional PMJ 2019 di Yogyakarta. Juara 1 tryout SMK Anissa dengan nilai tertinggi. Juara 1 lomba poster DLH Kabupaten Bogor. Danton terbaik dan juara umum 3 Paskibra tingkat provinsi tahun 2019. Juara formasi terbaik Paskibra tingkat provinsi tahun 2020. Dan segudang prestasi lainnya. Nah, kita mau membacakan jargon SMP Puspanegara yang keren banget ya, Kak. Oke, yuk 1, 2, 3. SMP Puspanegara, sekolah impian, sekolah para juara. Oke, terima kasih bagi kakak yang sudah meluangkan waktu, juga bagi Kak Latisha dan Kak Fatih, terima kasih. Dan juga terima kasih juga untuk Sobat Puspa yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.